Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Gali Ashkuro dengan MBM 251801149 dari Program Pendidikan Kedokteran Angkatan 25. Pada hari ini kita akan membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Topik ini bukan hal baru, tapi sangat relevan bagi kita sebagai mahasiswa yang hidup mandiri, jauh dari orang tua, di kos-kosan atau kampus yang ramai. Di Indonesia, menurut data Kementerian Kesehatan, penyakit seperti diare masih menjadi penyebab utama kunjungan ke puskesmas. Demam berdarah denyut setiap tahunnya menyamarkan ribuan orang, terutama saat musim hujan karena genangan air jadi sarang nyamuk. Kecacingan juga masih tinggi di beberapa daerah, bahkan mencapai 90% pada anak-anak. Belum lagi infeksi saluran pernafasan akibat polusi dan kebiasaan tidak pakai masker di tempat berdebu. Yang lebih mengkhawatirkan, pola penyakit kita bergeser. Dulu dominan penyakit infeksi dan kekurangan gizi. Sekarang, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas semakin meningkat, terutama di kalangan muda. Apakah penyebabnya? Gaya hidup kurang gerak, makan makanan cepat saji, dan lingkungan yang tidak higienis. PHBS hadir sebagai solusi sederhana, tapi ampuh untuk memutuskan rantai masalah ini. Bayangkan kalau kita semua terapkan, Indonesia bisa jauh lebih sehat dan produktif. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Baik, mari kita pahami dulu definisinya. Apa itu PHBS itu sebenarnya? PHBS adalah semua bentuk perilaku yang kita lakukan atas dasar kesadaran sendiri untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Bukan karena disuruh atau takut hukuman, tapi karena kita sadar itu baik untuk kita. Contoh konkretnya, cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah dari toilet, membuang sampah pada tempatnya, makan makanan bergizi seimbang, olahraga rutin, dan menggunakan zaman yang bersih. PHBS ini diterapkan di berbagai setting, rumah tangga, sekolah, kampus, tempat kerja, tempat umum, bahkan di kos-kosan mahasiswa, seperti kita. Sasaran utamanya adalah membuat seluruh lapisan masyarakat, sampai dari anak kecil sampai lansia, hidup dalam lingkungan yang sehat dan nyaman. Jadi, PHBS bukan program pemerintah semata, tapi gerakan bersama yang dimulai dari kita masing-masing. Tujuan menerapkan PHBS. Lalu apa sih tujuan besar dari balik PHBS ini? Baik, ada tiga tujuan utama yang saling terkait. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Hidup bersih dan sehat di masyarakat. Kita tidak hanya tahu teorinya, tapi benar-benar mau dan mampu melakukannya setiap hari. Yang kedua, mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas penyakit. Bayangkan, kampus kita bebas sampah berserakan, toilet selalu bersih, kantin higienis, pasti betah belajar kan? Oke, yang poin ketiga, memberdayakan individu agar aktif menjaga penyakit dan memelihara kesehatan tanpa selalu bergantung pada dokter atau obat. Dengan kata lain, BHBS membuat kita lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan kesehatan di era modern ini. Baik, manfaat hidup bersih dan sehat. Kalau kita rutin menerapkan PHBS, manfaatnya sangat nyata dan bisa dirasakan langsung. Yang pertama, produktivitas meningkat. Tubuh sehat, pikiran jernih, semangat belajar atau kerja lebih tinggi. Tidak ada lagi bolos kuliah karena sakit perut atau flu. Yang kedua, lingkungan lebih nyaman dan bebas polusi. Udara segar, pemandangan bersih, suasana hati pun lebih baik. Kos-kosan jadi tempat istirahat yang menyenangkan, bukan sarang penyakit. Ketiga, mencegah berbagai penyakit menular. Contohnya, dengan kebiasaan cuci tangan dan jamban bersih, prevalensi kecacingan yang dulu mencapai 30-90% di beberapa daerah bisa turun drastis. Diare, demam berdarah, infeksi saluran nafas, semua bisa dikurangi resiko penularannya. Intinya, PHBS bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga keluarga dan teman dan masyarakat luas. Baik, selanjutnya ada PHBS di lingkungan kuliah atau kampus. Sekarang kita zoom ke lingkungan yang paling dekat dengan kita, yakni kampus. Di kampus, PHBS bisa diterapkan dengan cara sederhana, tapi berdampak besar. Contohnya yang pertama, pengelolaan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan organik sisa makanan atau anorganik plastik atau kertas. Kalau kampus punya program daur ulang atau kampus hijau, yuk aktifin ikutin yuk. Selanjutnya, pola makan sehat.
Saat di kantin atau warung, pilih menu bergizi seperti sayur, buah, protein. Hindari gorengan berlebih atau minuman manis tinggi gula. Jajan sembarangan sering jadi penyebab tipes atau keracunan makanan. Selanjutnya ada kebersihan fasilitas umum. Gunakan toilet dengan benar. Selalu siram, buang tisu ke tempat sampah, jangan buang pembalut atau benda lain sembarangan agar tidak mempet. Dengan kebiasaan ini, kampus bukan hanya tempat belajar ilmu, tapi juga tempat belajar hidup sehat. Lalu contoh BHBS di lingkungan kos. Nah, ini yang paling relatable bagi mahasiswa perantauan. Hidup di kos-kosan. Di kos, tantangannya lebih besar karena kita mengatur sendiri beberapa tips BHBS. Air bersih, pastikan air untuk minum dan mandi benar-benar aman. Kalau air PDAM keruh, rebus dulu atau beli galon isi ulang dari tempat terpercaya. Selanjutnya, aktivitas fisik. Minimal 30 menit sehari. Bisa jalan kaki ke kampus, naik tangga daripada lift, atau senam di kamar. Ini penting banget untuk lawan gaya hidup sedentari mahasiswa. Selanjutnya ada kebersihan kamar. Rutin menyapu, mengepel, ganti spray seminggu sekali, buang sampah setiap hari agar tidak sarang lalat atau tikus. Selanjutnya istirahat yang cukup. Tidur 7-8 jam per malam. Hindari begadang hingga sampai subuh terus-menerus. Itu menurunkan imunitas dan bikin gampang sakit. Dengan disiplin di kos, kita bisa tetap sehat meski hidup mandiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam menerapkan PHBS. Tapi kita harus realistis. Ada tantangan nyata dan dalam menerapkan PHBS. Tantangan utamanya yakni kurangnya kesadaran, akses air bersih dan zaman layak masih terbatas di beberapa wilayah, serta kebiasaan lama seperti buang sampah sembarangan atau jajan tidak higienis. Solusinya perlu kolaborasi. Yang pertama, edukatif intensi melalui sekolah, kampus, media sosial, dan komunitas. Selanjutnya, dukungan pemerintah lewat program Kemenkes seperti Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dan yang terakhir, dan yang paling kuat adalah motivasi pribadi. Mulai dari diri sendiri, lalu ajaklah teman-teman dan orang-orang di sekitar kalian. Ingat, prevalensi penyakit seperti cacingan yang tinggi bisa nol kalau kita semuanya konsisten. Yang terakhir, kesimpulan. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan. PHBS adalah kunci emas untuk hidup sehat, bebas penyakit, dan lingkungan yang nyaman serta produktif. Mulai dari hal terkecil, cuci tangan pakai sabun, makan makanan bergizi, buang sampah pada tempatnya, hingga olahraga rutin. Teman-teman, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mari kita mulai hari ini, ajak teman kos, teman kuliah, keluarga di rumah. Bayangkan kalau satu kampus saja sudah 100% PHBS, betapa luar biasanya dampaknya bagi bangsa. Mari bersama wujudkan Indonesia sehat, dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan antusiasnya. Sebanyak presentasi